Setelah berpolemik hampir 1 bulan lamanya terkait wajib PCR bagi calon penumpang penerbangan, pemerintah akhirnya merevisi aturan terbang yang tak lagi diwajibkan harus menggunakan tes PCR. Kebijakan baru tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen, sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Namun yang menarik, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan justru mengeluarkan aturan baru penggunaan wajib tes PCR atau antigen untuk perjalanan darat. Kini kendaraan bermotor pribadi baik roda 2 dan 4, angkutan umum dan angkutan penyeberangan yang menempuh jarak minimal 250 km wajib menyertakan hasil PCR atau antigen. Aturan ini tentu menjadi sorotan di ruang publik. Publik bertanya-tanya, apakah aturan ini murni untuk pengendalian COVID-19 atau menjadi aturan yang menguntungkan bagi pebisnis tes PCR atau antigen semata? Tim TV One mengabarkan. Tentang tes antigen untuk perjalanan di Jawa Bali, kita harapkan untuk menjadi salah satu harapan kita bahwa tes antigen ini akan bisa menjadi salah satu bagian dari testing dan tracing, karena PCR ini tentunya biayanya masih mahal dan tes PCR ini diperlukan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tentunya nanti ada keputusan yang kita harapkan bisa mampu untuk tidak membebani masyarakat, tapi juga pada saat yang bersamaan mengendalikan COVID-19. Ya, langsung saja pagi hari ini kita akan menjawab mengenai pertanyaan yang ada di benak Anda pemirsa. Kenapa kemudian peraturan ini cepat berubah dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu? Kita akan membahasnya bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa dulu, ada tenaga alih utama Kedeputian 2 KSP, Pak Abraham Wiratomo, dan juga di studio ada Pak Trubus, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi kita Bayu, ya, Pak Trubus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Abraham. Oke, Pak Trubus, saya mau ke Pak Abraham dulu ya. Pak Abraham, langsung saja ini, jadi kenapa ya kok dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu, 24 Oktober ya kemarin diumumkan PCR sebagai syarat wajib. Kemudian di tanggal 1 November Menko PMK mengatakan bahwa nggak wajib kok, antigen saja bisa. Kenapa Pak Abraham? Ya, karena rapat evaluasi PPKM ini sifatnya mingguan, Mbak Vita. Jadi sepanjang pandemi ini pemerintah di tingkat kabinet melakukan rapat tingkat menteri tiap minggu. Jadi kita mengevaluasi data perkembangan terkait dengan penanganan COVID itu setiap minggu, bukan setiap 2 minggu. Nah, dalam 1 minggu ini ada beberapa perubahan yang cukup besar yang kita lihat berbasis data dulu. Pertama, terkait dengan kasus dalam seminggu terakhir itu menurun 17,53%, sedangkan angka kematian juga turun, mencapai turunnya 20,95%. Angka testingnya sendiri, Mbak Vita, itu meningkat menjadi 1,36%. Nah, yang menarik, yang mungkin ini sangat berkaitan mengapa dikeluarkan kebijakan baru terkait dengan pembatasan penerbangan, yakni adanya penurunan. Jika yang 2 minggu sebelumnya itu angka kenaikan mobilitas penerbangan itu 8%, sekarang itu sudah menurun jadi hanya 5%. Hal ini yang menjadi masukan dan pertimbangan, selain juga pemerintah mendengarkan masukan dari para ahli dan masyarakat terkait dengan kebijakan yang kemarin. Itu kenapa saat ini pemerintah sedang menyiapkan rancangan kebijakan di mana untuk perjalanan udara
dimungkinkan menggunakan antigen. Demikian kita. Iya, Mas Abraham. Jadi kalau Mas Abraham ingin menyampaikan bahwa perubahan atau modifikasi peraturan begitu ya, ini semata-mata karena kajian epidemiologis. Betul. Jadi setiap 1 minggu. Jadi bukan hanya soal pembatasan mobilitas di penerbangan, namun bahkan penentuan level daerah itu setiap minggu. Lalu juga kita mengevaluasi negara mana yang boleh masuk ke Indonesia secara langsung, mana yang tidak juga dalam mingguan. Kita juga mengevaluasi terkait dengan pembelajaran tatap muka, juga kita lihat dalam setiap minggu. Misalnya ada daerah yang rencana pembelajaran tatap mukanya kita tahan, ada yang tetap jalan. Lalu juga soal vaksin untuk anak, kita setiap minggu kita evaluasi kapan kita bisa memulai hal ini. Jadi bukan karena kebijakannya itu berubah-berubah, namun COVID ini memang dinamis. Kondisinya memang banyak perubahan dan kita akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, baik. Mas Abraham, kalau misalnya berangkat dari transportasi udara, tadi Anda sudah menyampaikan datanya gitu ya. Total secara keseluruhan gitu, akhirnya diperkenankanlah menggunakan antigen gitu. Tapi kan kemarin juga kita sama-sama mendengar ada kebijakan yang dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan. Kalau perjalanan darat di atas 250 km ini kan menggunakan tes PCR ya. Nah, relevansi kajian epidemiologis di antara perjalanan udara dan darat ini bagaimana kalau misalnya memang tren yang tadi Mas Abraham sebutkan sudah menurun? Betul, karena yang untuk perjalanan darat jarak jauh itu ternyata masih di atas 5%, Mas Bayu. Jadi saat ini peningkatannya itu 10%. Jadi sekali lagi kita acuannya itu adalah perkembangan data yang ada. Lalu kita ambil kebijakannya yang ada. Nah, terkait dengan apakah ini akan terus seperti ini, tapi apakah minggu depan juga tetap seperti ini, sekali lagi tergantung data di minggu depan. Katakanlah ada tiba-tiba lonjakan luar biasa dalam hal mobilitas, bukan tidak menutup kemungkinan kita perketat lagi. Tergantung evaluasinya nanti ya, Pak Abraham ya. Kalau gitu saya mau ke Pak Trubus. Kalau dari perspektif Pak Trubus melihat adanya perubahan peraturan ini seperti apa? Iya, karena saya melihat karena ini ada berubahnya ini situasi tekanan. Jadi tekanan-tekanan publik yang menyebabkan kemudian ini berubah. Tuh, yang kedua bahwa di dalam kebijakan publik itu ada satu rumusan teori di mana kemudian kalau ada kelompok-kelompok tertentu menekan terhadap mempengaruhi kekuasaan, di situ kemudian kebijakannya biasanya tidak berpihak kepada publik, tapi justru berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, dalam hal kasus tes PCR ini kelihatannya ada kelompok-kelompok tertentu yang menekan, berhasil mempengaruhi penguasa, elitnya, sehingga di situ 3P setidaknya pengusaha, politisi, dan pejabat mempengaruhi itu semua. Nah, disitulah kemudian berubah, tetapi karena berhadapan dengan masyarakat yang begitu resistensinya tinggi, akhirnya mau tidak mau kebijakan itu harus dirubah. Oke, apa yang menjadi indikator yang seperti Pak Trubus sampaikan tadi bahwa perubahan ini ada tekanan dari pihak-pihak tertentu? Indikatornya dari mana? Indikatornya dari cepatnya perubahan itu. Jadi cepatnya berubah dalam waktu tempo singkat. Kalau kita lihat sejak awal gitu, sejak awal misalnya tes PCR misalnya awalnya 2 juta turun 1 juta, kemudian turun lagi sampai 450 lah ya, 450, kemudian 300.000 kemarin 275 itu sudah mengindikasikan bahwa publik mempunyai persepsi ada suatu kebijakan yang tidak tidak melalui perencanaan yang matang. Nah, disitulah kemudian publik melihat bahwa ini kebijakan yang memang membenarkan teori-teori di mana kemudian tekanan dari kelompok-kelompok tertentu itu menyebabkan situasi kebijakan itu sangat berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu itu. Meskipun tadi Mas Abraham sudah menyampaikan bahwa sebuah kebijakan dalam hal ini PPKM kan dilakukannya evaluasinya dilakukan per minggu, Pak Trubus. Nah, artinya melihat kondisi yang ada 1 minggu ya memodifikasi kebijakan itu. Iya, kalau itu kan dalam pengertian epidemiologis. Karena di dalam kebijakan publik itu ada nuansa politik, ada nuansa ekonomi juga gitu. Jadi tidak mudah dalam hal mengatakan bahwa ini semata-mata epidemiologis gitu. Tetapi bahwa hal itu menjadi pembenaran pemerintah, yaitu haknya pemerintah karena yang punya kebijakan adalah pemerintah. Tapi publik punya persepsi
punya pandangan bahwa kebijakan ini perlu dilakukan satu gugatan, karena itu pemerintah ada beberapa pihak kan yang melakukan gugatan terhadap keberadaan tes PCR itu. Itu mengindikasikan bahwa di situ masyarakat merasa tidak puas, merasa kecewa atau merasa tidak diperlakukan diskriminatif lah, kira-kira tidak adil di situ. Nah, itu menarik Pak Trubus. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Abraham ya, tapi usai jeda kami akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda.